A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan video kali ini saya Pak Lukman akan melanjutkan ngaji usul fikih warokot, nazam warokot kita, yang saya khususkan memang untuk teman-teman belajar saya di kelas 3A Putra 1, 2, 3, dan 4, yang mana kemarin kita sudah ngaji tentang bab al-af'al, yakni bab yang menerangkan tentang perbuatan-perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, part 1. Adapun hari ini atau sekarang ini adalah part yang kedua. Baiklah, semoga semakin dilimpahi barokah dan juga dikaruniai istiqomah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung lanjutkan ngaji kita, melanjutkan bab al-af'al part yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini amin. Wa amma ma lam yakun bi qurbatin yusamma fa innahu fi haqqihi mubahu wa fi'luhu aidan lana yubahu. Wa amma ma napun utawi barang lam yakun kang ora ono apa ma bi qurbatin kelawan ngaparek iku yusamma den arani apa ma iku fa innahu mongko stune ma fi haqqihi ing dalem hak Kanjeng Nabi Muhammad iku mubahun den wenangake. Wa fi'luhu tawi agawe ma aidon halimalih lana kedue kita iku yubahu den wenangake apa fi'luhu, yakni wa in kana ala wajhi ghairil qurbati wat ta'ati bi an kana jibiliyan kal qiyami wal qu'udi wal akli wasyurbi fayuhmalu 'alal ibahati fi haqqihi kama yuhmalu 'alal ibahati fi haqqina. Maksudnya ialah apabila perbuatannya Rasulullah itu bukan merupakan pada dimensi pendekatan diri kepada Allah ataupun ketaatan, artinya yakni berupa perbuatan jibili. Jibili ini adalah perwatakan fitrah manusiawi, seperti contoh berdiri, berjalan, kemudian duduk, makan, minum, tidur, bernafas. Maka perbuatan yang fitrah ini yang tidak dikategorikan dalam qurbah dan ta'ah, hukumnya adalah mubah. Mubah bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagaimana juga dimubahkan bagi kita. Jadi ini mubah. Ini maksud dari bait ini yang kemarin sebenarnya sudah sempat disinggung. Waqila yumdabu itsba'uhu kama marra bayanuhu. Dan pendapat yang kedua, pendapat yang lain menyatakan sunnah untuk diikuti, jadi dicontoh semuanya. Kama marra bayanuhu, dengan apa kemarin catatannya kalau ingin mendapatkan kesunahan, yakni niatnya, niat untuk ibadah. Oke, kita lanjutkan. Fa'ulima mimma dzakarahun nazimu. Fa'ulima mongko
den mangerteni mimas saking barang zakarohu kang wis nuturake ing ma sapa nazimu kiai nazim apa inhisaru af'alihi sallallahu alaihi wasallam fil wujubi wan nadbi wal ibahati. Maka bisa kita pahami dari apa yang telah dituturkan Kiai Nazim, ringkasnya bahwa segala perbuatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya ada yang wajib, ada yang sunnah, dan ada yang mubah. Nah, ini makanya kita ikut ulama. Orang angger nemu hadis, tidak asal nemu hadis, cari terjemahannya atau diterjemahkan dengan kamus, langsung berfatwa. Hindari itu. Siapapun ustadz, ulama atau ngaku apapun, hindari. Bahaya. Apalagi tidak jelas belajar di mana, mondok di mana, kiainya siapa, sampai ke Rasulullah apa enggak, periwayatan belajar agamanya, ilmu agama yang didapat. Karena sekarang sudah mulai menyebar orang-orang yang seperti itu dan ngawur. Ujung-ujungnya umat diarahkan pada kekacauan, ya, fitnah, kekacauan. Akhirnya enggak bersatu, akhirnya tukaran, ya. Dan ulama kita tidak seperti itu. Kita harus teguh memegang agama ini sesuai yang diwariskan turun-temurun sampai kepada kita, ala thariqati ahli sunnah wal jamaah, yang di Indonesia adalah An-Nahdiyah, ya. Berbahagia kita dimong, ya, diasuh oleh para ulama, Nahdlatul Ulama. Tidak mungkin beliau-beliau itu mengarahkan kita kemudian untuk membuat kekacauan pada negara ini, kekacauan sosial, bahkan memberontak, mencaci maki pemerintah dan seterusnya. Tidak itu. Tidak mengajarkan seperti itu. Tapi tetap kemungkaran pasti akan diusahakan, akan terus dikikis, ya, karena ajaran tetap akan ditegakkan, namun tidak ngawur. Nah, itu jangan ikut yang ngawur. Kemudian berikutnya, wa in aqarra qaula ghairihi ju'ila ka qaulihi kadzaka fi'lun qad fu'il. Ju'il fu'il gitu ya kalau nazam. Sampean lakokno dhewe nazami. Wa in aqarra lan lamun to netepake sapa Kanjeng Nabi qaula ghairihi ing pengucap liyane Kanjeng Nabi, ju'ila mongko den dadekake apa qaula ghairihi ka qaulihi ing kaya dene dawuhe Kanjeng Nabi. Kadzaka iku kaya mengkono-mengkono, wa in aqarra ila akhirih. Fi'lun utawi penggawe suci, qad fu'ila kang teman-teman den lakoni apa fi'il. Apa maksud dari bait ini? Yakni wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam al-qaula min ahadin ghairihi ju'ila ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma'sumun an ay yuqirra ahadan ala munkarin. Maksudnya ialah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiamkan, ya, menyetujui artinya mendiamkan, tidak mengingkari ucapan yang diucapkan oleh seseorang, maka ucapan seseorang itu disamakan seperti ucapannya baginda Rasulullah. Artinya apa? Diperbolehkan ucapan tersebut, berarti tidak ada larangan pengucapan itu. Kenapa demikian ketentuan di dalam usul ini, dalam usul fikih ini? Li'annahu ma'sumun an ayyuqirra ahadan ala munkarin, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin, ya, menyetujui atau menetapkan, mendiamkan, membiarkan seseorang dalam kemungkaran. Kalau ada yang mungkar pasti oleh Rasulullah diingatkan, tidak akan dibiarkan atau didiamkan. Ka iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr radhiyallahu anhu ala qawlihi bi i'ta'i sal bil qatili li qatilihi muttafaqun alaih. Contoh, ya,
Pernah Kanjeng Nabi, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan, artinya menyetujui perkataan yang dikatakan oleh sahabat Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan bahwa hak salab, hak harta lucutan, ya, yang ada pada musuh yang terbunuh dalam peperangan, maka hak harta lucutan tersebut diberikan pada pembunuhnya. Ini kemudian ditetapkan, didiamkan oleh Rasulullah. Maka ini menyatakan apa yang dikatakan oleh Abu Bakar disetujui oleh Rasulullah, dan itu levelnya ju'ila kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seolah-olah itu adalah dawuhnya Kanjeng Nabi sendiri. Namun nanti ada syarat-syarat, ya. Syarat-syaratnya takrir ini atau ikrarnya Kanjeng Nabi yang bisa dijadikan hujjah hukum. Wa in aqarra sallallahu alaihi wasallam al-fi'la min ahadin fa huwa ka fi'lihi bidzalika syai'i. Dan ini terhadap perbuatan seseorang. Jika Kanjeng Nabi itu membiarkannya, artinya tidak mengingkarinya, maka perbuatan seseorang itu seperti perbuatan Kanjeng Nabi. Ka iqrarihi sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu ala aklid dabbi. Contoh, sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu an makan biawak Arab dab. Kemudian Rasulullah tidak mengingkarinya, tidak melarangnya, tidak menegurnya. Maka ini sama dengan Rasulullah menetapkan, menyetujui. Nah, berarti menunjukkan kebolehan hal itu. Perbuatan tersebut aklid top, makan biawak Arab. Wa ma jara fi asrihi thumma tala alaihi in aqarrahu falyuttaba. Wa mau tawi barang jaro kang lumaku apa mafi asrihi ing dalem mangsane Kanjeng Nabi, thumma nuli mangerteni sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase ma. Iku in aqarrahu, lamun to netepake sapa Kanjeng Nabi ing ma ya fal yuttaba, mongko becik den enut apa ma. Maksudnya apa? Nazam ini ay wal fi'lul ladzi fu'ila awil qaulul ladzi qila fi waqtihi wa zamanihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi bihaitsu la yushahiduhu thumma tala'a alaihi wa alima bihi fa in aqarrahu wa lam yunkirhu falyuttaba. Perbuatan yang dilakukan ataupun perkataan atau ucapan yang dikatakan di masa Rasulullah, namun perbuatan dan perkataan tersebut tidak dilakukan, tidak diucapkan langsung di hadapan Rasulullah, tidak di majelisnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengetahuinya, ya, mendapatkan kabar tentang ucapan itu ataupun perbuatan itu, sehingga Rasulullah tahu tentang perbuatan ataupun ucapan tersebut. Fa in aqarrahu wa lam yunkirhu falyuttaba. Jika Rasulullah mendiamkannya, membiarkannya, menyetujuinya, tidak mengingkarinya, maka perbuatan ataupun ucapan tersebut bisa diikuti. Silahkan diikuti. Lianna hukmahu hukmu ma fu'ila aw qila fi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkirhu fi dalalatihi ala jawazi dzalikal fi'li lil fa'ili wa ghairihi wa ala haqiqati dzalikal qawli kadzalika. Hakikatnya ini, karena apa? Hukumnya adalah sama seperti hukum perbuatan dan juga ucapan yang dilakukan di hadapan Rasulullah atau di majelisnya Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Maka ini menunjukkan arahnya adalah boleh. Jadi hukum perbuatan ataupun ucapan tersebut boleh karena tidak ada pengingkaran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun takrir, ya, sunnah takririyah ini namanya, atau persetujuan Kanjeng Nabi atau ikrarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang bisa menjadi hujjah, hendaknya ini perlu dicatat, ini penting, yakni harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, syaratnya Nabi mengetahui
perbuatan atau ucapan itu. Yang kedua, Nabi dalam keadaan mampu mengingkarinya seandainya memang hal itu harus diingkari. Nah, ini syaratnya yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang diakui atau disetujui oleh Rasulullah baik ucapan maupun perbuatannya termasuk orang yang taat dan tunduk pada syariat, bukan orang kafir dan bukan orang munafik. Nah, jadi ini 3 syarat sunnah takririyah bisa dijadikan hujjah dalam kaitannya dengan hukum. Anda bisa menelaah lebih lanjut, lebih luas lagi keterangan penjabarannya pada kitab Al-Bahrul Muhit juz 3 halaman 271 sampai 273. Di situ. Jadi nggak sembarangan yang didiamkan Rasulullah atau orang kafir, orang munafik kemudian dijadikan sunnah, nggak bisa ya. Nah, ini penting belajar usul fikih. Jadi memang ya, sementara ini kita harus taklid, betul-betul taklid, dan harus bermadzhab menurut kalau bagi saya, pandangan saya. Yang tidak bermadzhab itu rawan sekali. Kemudian mithaluhu ilmuhu sallallahu alaihi wasallam bihalfi Abi Bakrin radhiyallahu anhu annahu la ya'kulut ta'ama fi waqti ghaidhihi. Ini ada contoh takrir atau contoh persetujuan Rasulullah, yakni Rasulullah pernah mengetahui Abu Bakar bersumpah, ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an bersumpah bahwa sesungguhnya dia tidak akan makan saat dia marah. Tsumma akalahu lamma ra'a anna aklahu khairun min tarkihi kama yukhadhu min hadithi muslimin fil at'imati. Namun kemudian meskipun setelah bersumpah tidak akan makan ketika marah, Abu Bakar kemudian makan, ya. Berarti beliau membatalkan sumpahnya, itu yang melanggar, ya, dilanggar sumpahnya sendiri. Kenapa melanggar? Karena beliau sadar atau menyadari, mendapatkan kesadaran sehingga memandang bahwa makan lebih baik daripada tidak makan. Hal ini dituturkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab al-at'imah. Fa yustafadu minhu jawazul hingthi. Maka dari kejadian ini yang dituturkan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, bisa kita ambil pemahaman bolehnya al-hingsi ini melanggar sumpah, ya, membatalkan sumpah atau melanggar sumpah. Bal nadbuhu ba'dal halfi idza kana khairon. Bahkan melanggar sumpah itu sunnah, ya, ketika dipandang lebih baik dilanggar, gitu. Cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Semoga dikaruniai ilmu manfaat dan barokah lahir batin dunia akhirat dan dikaruniai istiqomah oleh Allah. Alhamdulillah, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.